Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem integumen dengan mata kuliah ilmu biomedik dasar. Sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya, dan mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, yaitu keringat atau lendir. Nah, saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan. Fungsi kulit yang pertama, proteksi, kedua, regulator suhu, ketiga, pembentukan vitamin D, keempat, pembentukan keringat, kelima, penentu warna kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis, kedua, dermis, ketiga, hipodermis. Struktur epidermis terdiri dari stratum corneum, terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis mengandung keratinosit. Yang kedua, stratum lucidum, terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berinti dan tidak jelas batas antar selnya. Yang ketiga, stratum granulusum, tersusun atas 2-4 lapis sel yang berisi keratoiolin atau granula untuk pembentukan keratin. Yang keempat, stratum spinosum, tersusun atas 8-10 lapis sel yang tidak teratur atau polyhedral. Yang kelima, stratum basal, terdiri dari 1 lapis sel kolumunar yang dapat mengalami mitosis, aktivitas regenerasi, sel berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas. Yang kedua, dermis. Apa saja yang terdapat dalam dermis? Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal, mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Reseptor yang terdapat dalam dermis. Yang pertama, sentuhan, kedua, suhu, ketiga, tekanan. Kelenjar yang terdapat dalam dermis. Yang pertama, sudorifera atau keringat, kedua, sebase atau minyak. Dermis terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, pars papillaris atau bagian yang menonjol ke dalam epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, pars reticularis atau bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut penunjang kolagen, elastin, dan retikulin. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutis, merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas yang pertama, jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Kedua, sel lemak, sel bulat dan besar. Lapisan sel lemak panniculus adiposa berfungsi sebagai cadangan makanan dan sebagai bantalan. Vascularis kulit, terdiri dari yang pertama, plexus superficialis di bagian atas dermis. Yang kedua, plexus profunda di bagian subkutan. Berdasarkan lapisan epidermis, terdapat 2 bagian, yaitu thick skin dan thin skin, yaitu kulit tipis dan kulit tebal. Kulit tipis adalah menutupi seluruh bagian tubuh kecuali vola manus dan planta pedis yang merupakan kulit tebal. Epidermisnya tipis, sedangkan ketebalan kulitnya tergantung dari daerah di tubuh. Kulit tebal berwarna lebih putih dan jernih karena adanya stratum lucidum yang mengandung ellaidin. Lebih kasar karena dihasilkan dari sel tanduk. Kelenjar pada kulit. Yang pertama, kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Ada 2, yaitu yang pertama, kelenjar ekstrin yang kecil-kecil terletak dangkal di dermis. Secret encer terdapat di telapak tangan, kaki, dahi, dan ketiak. Mekanisme diatur oleh syaraf kolinergik. Yang kedua, kelenjar apokrin yang lebih besar terletak lebih dalam. Sekret lebih kental, fungsi kelenjar ini belum jelas.
dan dipengaruhi oleh syaraf adrenergik. 2. Kelenjar minyak glandula sebacea terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Disebut juga kelenjar holokrin karena tidak berlumen dan sekret. Kelenjar berasal dari dekomposisi sel, terletak di samping akar rambut dan bermuara pada lumen akar rambut atau folikel rambut. Sebum atau sekret terdiri atas trigliserida, squalene, wax ekster, kolesterol, dan asam lemak bebas. Sekresi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan hormon androgen. Rambut terdiri atas yang pertama akar rambut, bagian yang terbenam. 2. Batang rambut, bagian yang di luar kulit. Tipe rambut yang pertama pada bayi, lanugo yang halus, tidak mengandung banyak pigmen. Yang kedua pada orang dewasa, rambut terminal yang kasar, banyak pigmen, mempunyai medula. Rambut halus yang terdapat di badan, dahi, atau leher disebut rambut velus. Pertumbuhan rambut yang pertama fase anagen atau pertumbuhan 0,35 mm per hari selama 2-6 tahun. Yang kedua fase telogen atau istirahat, pertumbuhan terhenti selama beberapa bulan. Yang ketiga fase kategen atau peralihan, fase di antara kedua fase. Yang terakhir kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, tumbuh 1 mm per minggu. Fungsinya melindungi jari tangan. Bagian kuku yang pertama akar kuku atau nail root, bagian yang terbenam kulit jari. Yang kedua badan kuku atau nail plate, bagian yang terletak di atas jaringan lunak ujung jari. Itulah tadi penjelasan materi tentang sistem integumen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.